Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirun tusikir yolota. Ya rahmatullah. Papila jarang. Basogi. Halo guys, agak kareba. Anggota kulade. Memuare kareba madi cemua. Sirun tusiki dan ruangnya. Yes, so emeloka palabak ki materiku yang naritu hak bincang-bincang bahasa ugi. Nah, jadi materi hari ini itu tentang percakapan. Nah, kita bisa lihat di sini ada contoh gambar. Apa yang bisa kalian lihat di situ? Dari mana Ki? Kapan Ki kita datang? Bisa miku makan ini. Nah, itu sebentar kita akan pelajari. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini ya gurunya minasai, yaitu tujuan pembelajaran mape bali pakutanai pole rilisetna bincang-bincangnya, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks percakapan. Maka duanna itu masusum bincang-bincangnya, yaitu menyusun percakapan. Jadi bagaimana kita menyusun suatu percakapan yang baik dan benar. Percakapan adalah komunikasi interaktif antara dua orang atau lebih. Di dalam melakukan penulisan percakapan itu ada aturan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu mulai dengan paragraf baru setiap kali memulai pembicaraannya. Berganti, meskipun si pembicara hanya mengungkapkan sepatah kata, kecuali dialog yang sepotong sedikit lalu dilanjutkan kembali. Nah, yang kedua itu aturan menulis dialog yang kedua. Maka duannya itu huruf pertama menempel tanda spasi dengan kutip buka, dan tanda baca atau huruf terakhir menempel dengan kutip tutup. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini. Menempel pada tanda spasi dengan kutip buka. Nah, ini menempel dengan kutip, tanda baca melengket dengan huruf. Nah, seperti itu. Begitupun juga nanti di akhir. Nah, selanjutnya itu yang maka teluna huruf kapital di awal dialog. Kalimat dialog sekalipun di awal petik dianggap sebagai awal kalimat, sehingga perlu ditulis dengan huruf kapital. Contohnya ini. Melok nak paja majama. Yang artinya saya sudah mau berhenti bekerja. Nah, ini kita bisa lihat di sini huruf kapitalnya berada di awal. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu, jika kalimat jeda maka kalimat pada petik berikutnya dianggap lanjut sehingga ditulis dengan huruf kecil. Contoh. Tapi kamu, keselamatanmu juga urusanku. Sehingga sanggahku sambil menangis, ajak musalaika. Jadi itu tadi
dianggap lanjutan sehingga ditulis dengan huruf kecil. Nah, aturan yang kelima, titik, koma, tanda tanya, tanda seru pada akhir kalimat terletak di dalam petik, bukan di luar petik. Nah, kita lihat contohnya lagi di sini. Nah, tanda seru berada di dalam tanda petik seperti ini, bukan lagi berada di luar seperti ini. Tidak seperti itu. Jadi berada di luar. Itu aturan yang kelima. Aturan yang keenam, koma digunakan jika menggunakan narasi setelah tanda petik. Contoh, tapi engkau harus belajar mandok, duduk menangkap serata lantai. Demikian resmi berkata dengan tertawa. Seperti itu. Nah, yang ketujuh, apabila diawali narasi sebelum dialog, maka perlu diawali tanda koma yang menempel pada kalimat narasi. Contoh, Nyai Raden Teja Ningrum menantang Ratna Sejurus, lalu berkata dengan tajam, menurut adat lembaga Sunda, tidak patut menyebut nama itu di depan muka ibunya. Anak saya lazim dikenal oleh orang dengan nama Agan. Nah, yang kedelapan itu, titik digunakan jika dialog berhenti tanpa keterangan narasi. Contoh, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah menulis percakapan. Sini ada beberapa langkah. Yang pertama itu menetapkan tema. Jadi syaratnya itu harus ada tema dulu. Sebelum memulai percakapan, jangan sampai cerita sembarang padahal tidak ada tema yang mau dibahas. Nah, seperti itu. Yang kedua, menentukan tokoh yang terlibat dalam dialog. Nah, sebelum kita menulis itu, kita tentukan, oh, si ini yang terlibat dalam dialog. Tokoh harus sesuai dengan tema cerita, watak, dan latar belakang karakternya. Seperti itu. Nah, aturan menulis percakapan. Menentukan tokoh yang terlibat dalam percakapan. Menentukan penokohan berupa watak dan nama tokoh. Penentuan nama tokoh harus sesuai dengan tema cerita, watak, dan latar belakang karakternya. Menentukan latar. Nah, latar merupakan bagian dari cerita yang menjelaskan waktu dan tempat kejadian ketika tokoh mengalami peristiwa. Latar terbagi menjadi dua, yaitu latar sosial berupa waktu, suasana, dan bahasa, dan latar fisik berupa benda-benda sekitar tokoh, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu menggunakan kata yang sesuai, menggunakan kata sehari-hari atau kata yang biasa diucapkan kebanyakan orang. Jadi itu kita menggunakan, kenapa kita menggunakan kata sehari-hari? Supaya yang lain itu kita bisa sangat mudah untuk memahami suatu teks percakapan. Nah, seperti itu. Nah, dan memilih kalimat yang singkat tapi mengandung kesan yang tertentu bagi pembaca. Nah, kita bisa lihat ciri khas dalam percakapan bahasa Bugis. Kasih pindah saya itu motor tak tidak bisa kak lewat. Nah, ini salah satu percakapan yang sangat mudah menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, siapa kasih pindah ini meja? Sudah meja, ku kasih pindah. Nah, salah satunya itu menghilangkan atau mengganti huruf pada kata tertentu. Jadi biasanya orang itu ada menghilangkan kata atau mengganti hurufnya. Hal tersebut biasa terjadi pada kata yang berakhiran huruf H, T, dan K. Ada juga kata yang malah disingkat dengan menghilangkan beberapa huruf di dalamnya. Nah, ini juga menghilangkan mengganti huruf pada kata tertentu. Marah, marah-marah mamaku, marah-marah indokku. Cepat, cepat maki, terlambat kak. Tidak, enggak dilihat kiga sandalku. Nah, itu banyak penghilangan huruf. Nah, baik, baik berubah menjadi baik. Jangan makan itu, enggak baik nih. Nah, seperti itu banyak ciri khas dalam percakapan bahasa Bugis. Nah, selain okko, masih ada lagi penambahan huruf pada kata tertentu ala percakapan orang Bugis yang akan saya perkenalkan, yaitu menambah huruf E. Nah, di sini kita bisa lihat televisi, pade jolo televisi. Ada juga mungkin daerah yang menggunakan dialek-dialek tertentu yang berakhiran mungkin B, lo,
Dan kebetulan kampung saya di Pinrang itu kebanyakan menggunakan huruf E. Magen adek patuai, yaro lampue, sapedae, agae. Nah, patuiro rantera sapedae. Nah, kita bisa lihat di sini. Perhatikan baik-baik. Nah, sebelum itu kita tadi sudah melihat tujuan pembelajaran. Nanti kita itu akan bertanya jawab, akan ada muncul nanti soal yang berkaitan dengan teks percakapan nanti nih. Tina, ayo melo ki jok katega. Elo kalau mali bobo. Maciori kak pale. Elo ki lokka meliaga. Elo kak mali bobo si bawa potolo. Tojokka ni mai. Au wela ka masih lupai duitku. Jaji maga ni pale pinreng duit tak jolo. Duit pas-pas toi bawa. Jaji maga ni pale. Ayo talisen na jolo ribolako lo male duitku. Jokka na pale. Assalamualaikum. Indo. Oh Indo. Dega kapan Indo mutina. Oh iya pale di. Onna na padanga maka meloi lauri antrina. Ijanji maga ni pale. Ijaji maga ni pale. Lisu ni pale bolata melo ka minrengi doi na Indo ta. Iye ta jokka ni. Teks percakapan tersebut dikategorikan sangat baik pada aspek tema. Teks percakapan tersebut terlihat bahwa tema yang dipilih terkandung dalam teks percakapan yang ditulis. Teks percakapan tersebut menceritakan tentang Tina lupa akan membawa uang ketika pergi berbelanja di pasar. Nah itu, kita sudah bisa menentukan dari aspek tema. Seperti itu. Nah, selanjutnya, percakapan yang kedua. Oh Waldi, mau leki jokka dio ritasi elo ka tete siaga ki jokka utaje ki risokolae tete rua ye pale risokolae ma pale tajengi ye pale mageti no pale na utajengi risokolae ye mageti mokka lo risokolae ye pale risokolae si runtuk nampa si bawa ki jokka lo ritasi. Nah, silakan perhatikan baik-baik percakapannya. Mungkin nanti di sini kita bisa lihat irita matu ke gaya masalah-salah perlu cara menulisnya. Waldi motor ke pale loka rotasi ya pale segande meke loka rotasi siaga duit mu bawa 20 sabu idi iya siaga mu bawa duit pada mu duit 20 sabu jokka ni pale tama dio rotasi jokka ni bisa mu lange-lange ga bisa matoi mat langi. Teks percakapan tersebut dikatakan belum memadai karena gagasan yang ditulis kacau dan pengembangan tidak logis. Teks percakapan yang benar seharusnya ditulis seperti berikut. Nah, kita bisa lihat di sini. Waldi melok jokka dio ritasi elok kak tete siaga ki jokka utaje kiri sekolah tete rua dan seterusnya seperti itu. Nah, Waldi memotor ke pale lokka ritasi iya pale segande make lokka ritasi siaga duit mu bawa 20 sebu idi iya siaga mu bawa duit pada mu duit 20 sebu jokka ni pale tama dio ritasi jokka ni usemui lange-lange ga usem matoi mak lange. Jadi seperti percakapan pada umumnya itu Ardi dan Waldi. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa kata yang memang tidak sesuai dengan aturan tadi, misalnya penggunaan kata yang kapital di awal. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada latihan-latihan soal. Yang pertama itu siaga tahu rilalena bicaranya. Jadi kita akan membahas soal itu siaga tahu rilalena bicaranya. Jadi di dalam teks yang pertama tadi ada dua yang percakapan, yaitu Ayu, Tina. Dan pada percakapan yang kedua itu ada yang namanya Ardi dan Waldi. Seperti itu. Nah, soal yang kedua itu adalah aga lisetna bicarangenna Ayu si bawa Tina.
Kegai Jokka Ardi Sibawa Waldi. Nah, jadi pada soal yang kedua ini kita akan membahas apa isi pembicaraan Ayu dengan Tina. Isi pembicaraan Ayu Tina itu talisona jolo ribolaku lo malai duitku Jokka napale. Jadi intinya itu dia ingin meminjam uang ibunya untuk pergi jalan-jalan. Nah, soal yang ketiga, Kegai Jokka Ardi Sibawa Waldi. Nah, kita bisa lihat di sini Waldi dan Ardi ingin berangkat ke pantai. Nah, itu Jokka paling Dio Ritasie. Nah, itu untuk soal yang ketiga. Nah, soal yang keempat, Niga nonroi pinrendui itina. Jadi kita lihat lagi teks percakapan pada Ayu dan Tina. Jadi kepada siapakah Tina meminjam uang? Kepada Ayu. Nah, jadi itulah tadi percakapan. Kemudian ada beberapa pertanyaan di awal seperti tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi setelah kita lihat teks-teks yang tadi, kita sudah bisa melihat yang manakah, yang mana di sini yang salah penulisannya, yang mana yang benar, tanda baca yang kurang. Jadi inti dari pembelajaran yang tadi ini adalah bagaimana kita bisa menulis teks percakapan menggunakan bahasa yang sangat gampang dipelajari, yang mana kita bisa bercakap untuk memudahkan kita memahami cerita tersebut. Nah, seperti tadi menggunakan kata-kata sehari-hari, kata yang biasa diucapkan kebanyakan orang. Nah, setiap daerah mempunyai dialeknya masing-masing. Ada yang mungkin masih bercampur dengan di daerahnya, ada mungkin kebanyakan orang Jawa, kebanyakan orang Makassar. Jadi kita bisa menggunakan kata sehari-hari supaya gampang dicerna oleh orang lain, seperti itu. Tadi beberapa langkah menulis percakapan itu. Syarat tema baik adalah membahas persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita menentukan tema, kita harus membahas dulu persoalan apa yang akan terjadi dalamnya. Dan paling bagus dalam membuat percakapan itu persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu menentukan tokoh yang terlibat dalam dialog. Nah, tadi kita sudah melihat beberapa contoh dialog tadi, sudah kita tentukan dialognya ada dua orang yang sedang bercakapan. Nah, itu kita sudah menulis langkah percakapan yang kedua, menentukan tokoh yang terlibat dalam dialog. Jadi tidak sembarang kita langsung menulis dialog, harus dulu perhatikan ke langkah-langkahnya. Tadi ada Tina dan Ayu. Nah, itu tokoh sudah kita buat. Nah, kalau tidak ada tokoh kita buat, berarti kita semacam mendongeng. Seperti itu. Nah, itu menentukan yang tokoh yang terlibat dalam percakapan. Nah, penentuan watak juga penting. Bagaimana suka meminjam uang, bahkan uang orang tuanya dia pinjam. Seperti tadi Tina dan Ayu. Nah, selanjutnya itu menentukan latar. Tadi kita lihat pada percakapan yang telah kita baca itu berupa benda-benda sekitar toko, misalnya rumah. Tadi kita sudah menentukan latarnya, ada di sekolah, ada di rumah Tina, seperti itu. Nah, ini juga ciri khas dalam percakapan tadi sudah dijelaskan. Mungkin di daerah lain ada yang menggunakan bahasa yang lebih santun lagi, lebih mendalam lagi bahasanya. Nah, seperti itu. Ini saya menggunakan logat-logat kebanyakan Pinrang di sini. Banyak E-nya, A, G, J. Seperti itu. Nah, tadi ini, nah aturan tadi kita lihat kembali
setelah kita baca tadi teks yang sudah kita lihat, apakah sudah cocok dengan aturan dalam menulis percakapan tadi. Misalnya ini, kita lihat aturan yang pertama. Mulai dengan paragraf baru setiap kali pembicaranya berganti. Jadi, setiap paragraf yang baru itu berganti menggunakan paragraf yang baru, meskipun si pembicara mengucapkan sepatah kata. Jadi, dilihat kita di teksnya Ayu dan Tina, bagaimana ia bercerita, bagaimana aturan-aturannya. Nah, huruf pertama tadi, setelah kita lihat tadi teks yang sudah dibaca, apakah sudah sesuai dengan aturan menulis dialog percakapan. Nah, tadi yang ini saya sebutkan, siaga, so. Apakah sudah cocok dengan yang tadi pada percakapannya? Nah, seperti itu. Yang ketiga, kapital di awal dialog. Nah, tadi memang saya sengaja menulis tidak sesuai dengan aturan supaya bisa lihat bagaimana aturan penulisannya huruf kapital di awal. Tadi dalam ceritanya Tina banyak yang tidak ada kata kapitalnya. Tidak ada huruf kapital di awal. Bisa kita lihat, perhatikan sebentar lagi. Nah, jika kalimat jeda maka kalimat pada petik berikutnya dianggap lanjutan sehingga ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini yang mana dibilang lanjutan, yaitu pada kata ini. Sanggahku sambil menangis. Nah, ini lanjutan. Maka ditulis menggunakan huruf kecil. Seperti ini. Keselamatan juga urusanku, sanggahku sambil menangis. Nah, ini namanya kata lanjutan. Jadi setelah kata lanjutan itu menggunakan huruf kecil. Seperti ini. Nah, ajaknya ini huruf kecil. Seperti itu. Nah, mungkin ada di buku paket tak itu kita bisa menentukan yang mana itu jeda, kemudian setelah jeda menulis huruf kecil. Kan ini sanggahku sambil menangis itu kalimat jeda. Setelah kalimat jeda itu penulisan hurufnya huruf kecil. Ini tadi di awal huruf kapital, cuman karena ada jeda di sini huruf jeda di sini, kalimat jeda. Nah, di sini awal kan aturannya tadi kalau di awal menggunakan huruf kapital. Nah, setelah ada jeda, maka ketika ada percakapan selanjutnya itu menggunakan huruf kecil. Seperti ini. Jadi perhatikan di sini ada jeda. Jadi kita harus menggunakan huruf kecil. Seperti itu. Nah, titik koma. Titik koma tanda tanya, tanda seru pada akhir kalimat terletak dalam petik, bukan di luar petik. Nah, tadi setelah kita baca teksnya, beberapa contoh teks itu, kita bisa lihat, sebenarnya harus di sini tanda serunya, di sini tanda petiknya, di sini tanda serunya. Nah, kita perhatikan aturan menulis dialog, menulis percakapan. Nah, tanda titik, koma, tanda tanya pada akhir kalimat terletak dalam petik. Nah, tidak ada tanda seru di akhir tanda petik seperti ini. Tidak ada. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai salah menulis Nah, selanjutnya, koma digunakan jika menggunakan narasi setelah tanda petik. Tapi engkau harus belajar duduk menangkup serata lantai. Demikian resmi berkata yang tertawa. Nah, di sini ada tanda koma. Berada di dalam tanda petik. Selanjutnya, tadi yang sudah dibaca, apabila diawali narasi sebelum dialog, maka perlu diawali tanda koma. Nah, seperti ini. Diawali dengan tanda koma. Jadi misalnya kalau bercerita dulu, kemudian masuk percakapan,
maka di situ ada tanda koma sebelah sini. Tadi dalam ceritanya Tina dan Ayu, Aldi dan Waldi. Nah, titik digunakan jika dialog berhenti tanpa keterangan narasi. Nah, seperti ini. Titik digunakan jika dialog berhenti tanpa keterangan narasi. Nah, seperti di sebelah sini. Kalau dia sudah berhenti, maka titiknya tuh berhenti di situ saja. Adapun nanti soal-soal yang ada di buku tak itu sudah gampang kita jawab. Ketika nanti disuruh ki guru tak maruki percakapan, maruki bincang-bincang, bisa kita tahu yang oh ini sebenarnya cara menulis yang benar. Oh, sebelum memulai langkah menulis percakapan, oh kita harus menentukan tema dulu. Nah, menentukan tokoh yang terlibat. Jangan sampai kita hanya menentukan tema, baru tidak ada tokohnya. Ataupun sebaliknya, seperti itu. Nah, ini tadi aturan menulis percakapan. Harus ada tema cerita, watak, dan latar belakang karakternya. Kita itu yang mana itu watak dan latar belakang karakternya, gimana sifatnya itu, suka pinjam uang, ketika diajak sama temannya suka bawa uang pas-pasan atau pura-pura tidak bawa uang supaya bisa dapat gratisan. Nah, itu bisa menjadi suatu topik, bisa menjadi suatu watak dalam membuat nanti menulis percakapan. Oh, ini ada temanku yang seperti ini modelnya, oh mungkin saya bisa membuat percakapan dari situ. Nah, sebenarnya sangat mudah menulis percakapan. Dalam kehidupan sehari-hari itu sangat gampang sekali, sangat mudah sekali. Cuman kalau kita belum mengetahui aturan menulisnya itu akan menjadi sulit. Bagaimana ya menulis? Padahal itu kalau kita sudah paham itu, oh misalnya berupa waktu, misalnya malam kejadiannya, suasananya bagaimana, bahasanya yang digunakan seperti apa, di mana, di rumah, pakaiannya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi penting. Latar fisik berupa benda-benda di sekitar toko, rumah, pakaian. Jangan sampai pakaian tidak sinkron dengan ceritanya. Misalnya cerita anak muda zaman sekarang, terus yang dipakai baju adat, baru berperang, kan itu tidak sesuai dengan latar fisik. Jadi harus sinkron semua. Antara si cocok mana ngiro, dipakai bolai ga, baja juwe, harus sinkron semua itu. Supaya bisa menjadi lebih menarik dalam percakapan. Nah, ini menggunakan kata sehari-hari atau kata yang biasa diucapkan kebanyakan orang. Nah, itu kata sehari-hari yang biasa diucapkan oleh kebanyakan orang. Bukan kita menggunakan kata-kata yang susah dimengerti. Misalnya kita berada di Jawa, lantas kita ingin menulis percakapan bahasa Makassar, otomatis sulit diucapkan, sulit dicerna oleh orang lain. Nah, yang paling penting itu kalimat yang singkat tapi mengandung kesan tertentu bagi pembaca. Jadi ada kesannya tadi, oh dalam ceritanya Waldi tadi itu ada kesan yang apa ada yang mengandung kesan di situ. Kesannya seperti apa itu sudah sangat jelas, singkat tapi jelas. Yang mana singkat dan jelas tadi itu sudah bisa lihat di sini. Nah, pinrang doi tak jolo, dek pas-pas toi bawah. Nah, ini sudah kita bisa menentukan, oh ini sifatnya seperti ini, bawa uang pas-pas. Dan dalam ceritanya Ardi Waldi ini juga mungkin dia meragukan kemampuan Waldi untuk berenang. Musemoi ini. Nah, kita bisa menentukan karakternya orang gampang sekali. Kita oh mungkin ini kayak semacam penghinaan. Nah, tanya bisa diberenang kah? Pasti bisa. Bisa matoi mak langi. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan bahasa yang singkat tapi bisa dipahami. Nah,
Bagaimana tadi aturan menulis percakapan? Kita bisa lihat di sini. Mungkin ditambahkan tanda kutip, huruf kapital di awal. Nah, seperti itu. Ini juga setiap memulai percakapan itu pasti huruf kapital. Jadi sengaja memang saya buat seperti ini supaya oh ini yang salah sebenarnya dan ini yang benar sesuai aturan tadi yang telah saya baca. Seperti itu. Nah, dalam ceritanya juga Ayu dan Tina. Nah, di sini. Semestinya di sini kita menggunakan tanda kutip. Nah, di sini. Berada di dalam, bukan di luar. Jadi bukan tanda kutip dulu, baru tanda tanyanya di luar. Nah, itu aturannya tadi. Kita kasih cocok ini semua yang tadi kita sudah pelajari. Maciori kak pale, melo kilo kameliaga. Kilo kameli bo si bawa botol, tajuk kan mai. Awela kamase, lupai doiku. Nah, di sini kita bisa mencurigai. Kalau ada teman tak ini begini, kita harus perhatikan oh mungkin nah lupa betulan jika nah lupa moga atau disengaja memang tidak bawa uangnya supaya bisa dikasih pinjam uang dan meminjam tajukkan apa le ribolana Ayu untuk meminjam uang orang tuanya. Masa kita menyuruh meminta bantuan teman untuk meminjam uang orang tua? Kan tidak seperti itu. Nah, tidak sopan kita meminjam uang di orang tuanya teman tak. Seperti itu. Jadi kita bisa langsung melihat oh ini seperti ini karakternya, seperti ini sifatnya. Jadi menggunakan bahasa yang gampang dipelajari dan kita sudah dapat oh seperti inilah sifatnya. Sudah gampang dicerna. Oh, dengan mengucapkan kata ini sudah bisa kita tahu bahwa sifatnya itu karakternya seperti apa. Nah, tempatnya juga. Nah, ini latar tempat di bolaku. Nah, dan latar keduanya itu dalam cerita Ardi Waldi di sekolah. Jadi ada tempatnya dia berdialog di mana. Jadi harus jelas semua itu tadi aturan-aturan penulisan, langkah-langkah menulis percakapan seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini ada soal. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, coba kalian anak-anakku pakai biasa iya mana soalnya. Kita tulis ini soalnya, kemudian kita jawab sesuai dengan teks yang tadi berdasarkan teks yang dibaca. Nah, dan tujuan pembelajaran kita tadi itu menjawab soal-soal dari teks percakapan. Nah, aturan-aturan menulis percakapan kita juga sudah pahami itu karena dek gaga nih makutana jadi wasa paham mana nih haruki baca-bacang bincang-bincangnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak degaga namelo makutana siko na pale di upaleturaki dan nopodo engka tatarima materiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.